Oke, selamat sore semua teman-teman sahabat Mitra Wacana, sahabat Volunteer Corner semua. Kita ketemu lagi nih setelah minggu kemarin kita jeda karena udah sibuk. Pada sibuk kita mulai lagi. Saat ini bersama saya Arif SW, tak singkat ben ketok Arif SW daripada nama lengkap ya. Bersama Mas siapa? Nama lengkapnya? Nama lengkapnya Muhammad Sidratul Muntaha Idam. Wah, luar biasa. Panggilannya? Panggilannya Sidra. Sidra. Kita bersama Mas Sidra ini. Ini teman UIN ini ya? Iya, UIN. Oke. Kita akan ngobrol, nggak tahu ngobrol apa ini, tapi udah sanggup buku ini Mas Sidra ini. Jadi kira-kira ini sedikit-sedikit nanti akan nyinggung tentang buku ini. Nah, kira-kira Mas Sidra ini apa? Saya lupa. Mau jurusannya apa ini? Jurusannya Komunikasi Penyiaran Islam di UIN, Fakultas Dakwah. Oke, komunikasi penyiaran. Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Oh, jurusannya itu. Lalu konsentrasinya? Konsentrasinya ke jurnalistik. Ke jurnalistik. Oke, kan jurnalistik berarti suka-suka baca, nulis gitu ya? Ya, diskusi. Karena mungkin ikut selain emang di jurusan konsentrasi jurnalistik juga ikut UKM jurnalistik sih. Oh, ada UKM sendiri. Apa namanya? Lembaga Pers Mahasiswa Arena. Itu universitas atau fakultas? Oh, universitas. Oh, jadi karena ikut di situ juga ada kegiatan menulis, ada kegiatan baca, diskusi, jadi cukup sering juga sih, beberapa kali lah. Oke. Jadi Mas Sidra ini satu grup dengan teman-teman yang sebelumnya. Satu grup. Cuma beda sendiri. Yang lain itu jurusan broadcasting ya? Broadcasting. Ya. Mas Sidra ini jurnalistik. Ya. Asalnya mana toh, Mas? Asalnya Makassar. Kota Makassar atau di Kota Makassar. Kota Makassarnya. Oke. Berarti di Jogja itu datang tahun berapa itu? Waktu kuliah itu atau SMA malah udah di sini? Dari tahun 2017 pas kuliah. Tapi sebelumnya itu udah dari SMP udah di Jawa sih, jadi udah. Oh, memang udah di sini sejak SMP. Mondok atau gimana? Mondok. Di mana? Mondok. Dulu di Jawa Timur. Di mana? Di daerah Pasuruan dulu. Oh, daerah Pasuruan. Oh, kok milih agak jauh gitu? Ya, disuruh orang tua aja sih. Atau orang tuanya dulu pernah mondok situ juga? Atau gimana? Enggak sih, orang tua ceritanya malah bisa sampai Pasuruan. Orang tua malah dulu bukan orang pondok, cuman mungkin gara-gara pas kuliah ada semacam pergulatan sama ilmu-ilmu agama juga gitu, kayaknya orang tua gitu kan, akhirnya nyuruh mondok gitu. Oh. Tapi kok sampai Pasuruan? Tahu ceritanya nggak itu? Kalau misalnya itu kurang tahu sih, mungkin emang kalau misalnya di Makassar itu kan pondok-pondok emang kurang ya. Sementara bukan kurang sih, orang tua saya itu lebih dekat ke ini nyebut ormas lebih NU. dekat NU gitu. tapi di Makassar itu kan ormas seperti itu kurang kuat gitu. Mungkin akhirnya ke Jawa aja gitu. Oke. Kalau Makassar apa? Lebih banyak Muhammadiyahnya atau ada yang lain? Muhammadiyah ada, tapi nggak begitu besar juga sih. Emang ormas-ormas di Makassar, kayak ormas keislaman di Makassar kurang gitu. Oh, malah nggak terlalu? Nggak terlalu. Tak kira malah kuat loh sana. Kalau organisasi Islam gitu banyak, cuman bukan afiliasinya sama ormas itu. Oh gitu, oke. Berarti di Pasuruan itu mulai SMP sama SMA? SMA. Oke. Pondoknya ngaji lebih ke hafalan atau ngaji pondok? Lebih ke belajar bahasa sih, mungkin gara-gara itu juga pondok modern ya, jadi kayak itu pondok modern. Jadi banyak belajar bahasanya, kalau misalnya hafalan nggak terlalu gitu. Oh, kayak Gontor kayak gitu. Oke. Boleh lo nyebut pondoknya? Pondoknya namanya Al-Mahadul Islami sih. Apa tadi? Saya itu agak kesulitan kalau nyebut. Al-Mahadul Islami. Oke. Saya nyantolnya yang Islami gitu. Yang awalnya tadi kurang jelas. Oh, itu lebih ke ini bahasa. Iya, bahasa. Ininya. Baik bahasa Arab, bahasa Inggris ya. Oh, jago berarti bahasa Arab. Enggak juga sih. Ya lumayan gitu ya. Iya. Kalau baca connect, kalau ngobrol nyambung gitu. Iya, lumayan. Lumayan. Agak susah juga sih, mungkin udah agak lupa sih kalau misalnya sekarang.
Oke, oke. Itu mungkin jadi kepikiran kok malah seneng ngambil jurusan jurnalistik itu atau gimana kok? Kalau ngambil jurusan jurnalistik itu dulu kepengen di situ gara-gara dulu juga pas di pondok sempat ngurusin majalah sekolah. Oke. Akhirnya kayak mungkin bisa lanjutin gitu yang ada di pondok dulu gitu ke kuliah gitu kan, akhirnya ngambil konsentrasi jurnalistik, ngambil jurusan komunikasi dan ikut juga ke UKM Pers gitu. Oke. Di UKM Pers berarti sejak awal masuk ini ya? Sejak awal masuk dari semester apa? 1. Kuliah ya? Iya. Sampai saat ini? Sampai saat ini. Oke, berarti udah banyak tulisan loh ini. Lumayan ya? sih, lumayan lah. Adalah beberapa. Oke. Kalau apa? Kenapa tertarik? Maksudnya pas masuk kuliah, wah aku pengen ambil jurnal belum masuk ya. Maksudnya pas mau milih saya jurnalistik, lalu setelah masuk pengen UKM jurnalistik juga, itu gimana itu? Kalau misalnya ke UKM jurnalistik waktu itu mungkin gara-gara sebetulnya waktu itu kayak cuman main-main dulu aja kan ke stan, ke sekret gitu. Terus pas ke sekretnya tuh kayak ngelihat senang aja gitu, mungkin di situ ada kegiatan diskusi gitu. Terus orang-orang juga ya baca di sana gitu, dan karena juga ada ketertarikan ke situ jadi ikut aja gitu. Oke. Tapi banyak ya teman-teman pondok yang di sana juga kuliah di Jogja, di Yayan, di UIN. Ada sih, cuman di UIN cuman beberapa, sisanya terpisah-pisah, ada yang di UI, ada yang di UPN. Oh, tapi di Jogja banyak? Di Jogja banyak. Oke. Di Jogja banyak ya. Oke, berarti suka nulis apa aja ininya? Maksudnya selain apa tulisan-tulisan di medianya yang di UKM itu, atau mungkin suka nulis cerpen, nulis artikel, novel, kalau roman atau apa gitu? Atau suka nulis catatan kaki? Kalau saya sih lebih suka nulis yang non fiksi sih daripada fiksi, kayak cerpen, novel, puisi itu malah nggak bisa. Lebih suka nulis yang non fiksi kayak opini, terus berita, esai, terus kayak resensi. Lebih suka yang kayak gitu, soalnya kalau misalnya yang fiksi aku kayak susah membayangkan. Oh gitu. Bikin konsep cerita gitu agak susah sih ngerasanya gitu. Lebih malah ke analisis faktual apa gitu. Analisis ya? Gitu, atau kalau misalnya non fiksi kan kita tinggal sertain referensi gitu. Tapi kalau fiksi kita harus membayangkan sesuatu dari awal gitu, aku ngerasanya gitu sih, jadi agak susah di situ. Malah sebenarnya kalau cerita fiksi itu nggak terlalu ini ya. Search-nya nggak terlalu ke situ ya. Iya. Oke. Pernah nulis apa aja? Tema-tema apa aja? Kalau pernah itu kalau misalnya liputan itu pernah sekali liputan soal kegiatan literasi di lapas narkotika di Pakem itu. Oke. Jadi di situ kayak ada di narapidana itu bikin komunitas literasi di sana, dan mereka bikin kegiatan, mereka bahkan bikin buku, bikin buletin gitu. Terus mereka juga ada pelatihan yang datengin, dan mentor pelatihannya itu datengin si Muhyiddin M. Dahlan gitu, Gus Muh gitu. Jadi aku ngerasa ini komunitas yang cukup progresif dan di ruang yang nggak terduga lah, aku pikir gitu kan Mas. Jadi ini itu aku tulisin soal itu gitu. Oke. Berarti liputan gitu? Liputan. Oke. Tapi selain liputan juga ada sih. Kalau belakangan ini mungkin nulisnya soal resensi buku gitu. Jadi kayak habis baca buku apa terus ngerasa kayaknya perlu ditulis, gue tulis aja gitu. Oh, itu semua jenis buku atau novel atau apa itu, buku serius milik dosennya atau apa? Kalau kadang tergantung mood sih kalau baca buku gitu. Kalau misalnya sekarang mungkin belakangan baca novel gitu. Karena mumet baca non fiksi gitu kan. Terus lama-lama suntuk ya? Iya, lama-lama suntuk. Terus dalam hal tertentu juga baca fiksi itu membantu nulis non fiksi, karena baca fiksi itu kan bikin tulisan kita jadi lentur gitu. Oke. Gitu sih. Termasuk sangu ini ya, buku ini. Termasuk ya? Buku ini. Ini gitu. Buku apa ini? Ini novel, judulnya Gentayangan ya. Ini novelnya. Ini buatannya Intan Paramadita. Intan Paramadita itu penulis sastrawan
yang suka nulis tema-tema soal perempuan gitu. Oke. Isu-isu gender. Isu-isu gender itu gitu. juga ini. Oke. Jadi apa? Tak ceritain novel ini nggak boleh, apa ya? boleh. Atau mungkin- Ceritain ini mumpung novelnya ada itu. Kalau apa? Di novel ini tuh ini cerita soal apa ya? Tokoh utama, perempuan tokoh utamanya gitu yang dia itu udah umur 27 dan hidupnya nggak kemana-mana gitu. Maksudnya nggak kemana-mana, kayak dia tinggal di Jakarta gitu, karirnya di situ-situ aja gitu kan. Terus udah di Jakarta gitu juga mungkin hawanya sumpek gitu kan, hawa-hawa perkotaan yang bagi dia itu merasa hawa-hawa perkotaan seperti Jakarta tuh bagi si tokoh utama itu membujuknya untuk bunuh diri begitu. Kalau depresi katanya, gitu. depresi gitu karena ya suasana urban seperti itulah. Sampai akhirnya dia yang kayak aku pengen pergi ke luar negeri gitu, ke Amerika atau kemana gitu, buat jalan-jalan gitu. Terus suatu malam ketika dia kayak semacam meminta itu, ada iblis yang datang dan mencoba, akhirnya permintaan itu dikabulkan sama iblis itulah, dan dia akhirnya pergi. Istilahnya di sini gentayangan. Kenapa gentayangan? Karena dia itu sama iblis cuma dikasih tiket sekali pergi, nggak bisa balik gitu. Oh gitu. Nggak bisa balik gitu. Dan akhirnya dia dari negara ke Iblisnya ikut itu. Iblisnya enggak, dia cuman kasih tiket aja. Cuman kasih tiketnya itu Oke. bentuknya kayak ngasih sepatu gitu. Oh. Itu kalau misalnya itu dipakai nanti tiba-tiba orang itu pingsan terus langsung pindah tempat gitu. Oh gitu. Tiba-tiba di New York gitu atau di mana gitu kan. Oke. Nah, hubungannya sama gender dan perempuan bagi si penulis ini, traveling itu kan, ini kan dia nulis ini juga mungkin semacam refleksi dari dari tren traveling belakangan begitu. Oke. Ada- karena ini tahun berapa tuh? 2017. Padahal 2017. tren traveling itu udah sebelumnya ada Udah ya. sebelumnya ada, Buku-buku soal traveling juga ada. Nah, dia itu Oke. mungkin ada refleksi dari tren traveling itu gitu. Terus dia yang kayak, tapi bagi dia ngerasa traveling itu, bepergian itu sangat-sangat maskulin gitu. Oh gitu. Maksudnya sangat maskulin, sesimpel kayak kalau laki-laki pergi kemana aja itu bisa, tapi perempuan itu nggak bisa sebebas itu begitu. Oke. Kadang dia pergi kemana itu disebutnya keluyuran atau apa segala macam gitu, dan akhirnya dia mencoba mengangkat wacana traveling itu dengan tokoh utamanya perempuan gitu. Jadi itu jadi sebuah gagasan yang subversif juga sih bagi si penulis itu gitu, dengan menempatkan perempuan sebagai tokoh utama yang bepergian gentayangan kemana-mana gitu. Oke. Ceritanya itu. Tak kira tadi itu gentayangan itu ya apa meninggal gitu, lalu gentayangan memang gitu. Enggak ya? Enggak. Tapi setelah satu tiket itu gimana? Dia akhirnya jalan-jalan terus atau gimana itu? Nah, menariknya lagi novel ini jadi kita bisa milih jalan cerita sendiri. Oh gitu. Jadi nanti misalnya di halaman mana ya? Tunggu cariin. Saya ini di halaman 20 nih. Ini dia di halaman 20 ini posisinya udah di New York gitu. Itu nanti dari New York itu kita bisa milih, kamu mau ke Jerman atau mau menetap di New York atau mau ke mana gitu. Kalau misalnya kamu mau ke Jerman, coba lanjut ceritamu ke halaman ini. Nah, nanti kita pindah ke halaman itu dan itu nanti orangnya udah di Jerman. Kalau misalnya mau menetap di New York, kamu lanjutin ke halaman selanjutnya gitu. Kalau misalnya kamu mau ke sini, kamu bisa pindah ke halaman ini gitu. Jadi kita bisa milih ceritanya sendiri gitu. Nah, karena ceritanya juga banyak versinya, akhirnya banyak versi tamat juga. Oh gitu. Iya, banyak versi tamat. Oh, ini cuma nggak sekali alur gitu ya? Nggak sekali alur. Beda-beda gitu. Oh. Jadi nanti ada akhirnya Jadi misalnya kayak cerpen loh. Setelah milih itu kemana, dia nanti selesai di 1-2 bab. Lalu nanti yang milih kemana selesai 1-2 bab gitu atau gimana? Iya, agak mirip-mirip cerpen sih. Cuman ini sebenarnya masih satu kesatuan cerita gitu. Cuman nanti ada banyak versi tamat aja dan Oke. akhirnya gitu sih. Oke, lalu kalau pengen semua ya baca semua Baca gitu. semua gitu. Gitu ya. Iya. Oke. Memang sudah tertarik, maksudnya baca novel ini apa sejak awal atau gara-gara Covid ini?
Kalau baca novel itu emang udah dari SMP mungkin ya baca novel itu. Cuman kalau misalnya SMP mungkin baca novelnya yang kayak mungkin karena masih Bukan novel kali, mungkin bubu atau apa gitu. novel Novel udah. novel cuman mungkin novel-novel yang masih ringan dan nggak memuat gagasan-gagasan tertentu gitu sih. Okay. Cuman karena kuliah mungkin udah ada teman diskusi gitu atau apa gitu, akhirnya juga ikut teman bacanya apa gitu. Oke. Tergabung di komunitas apa literasi, maksudnya diskusi soal cerpen atau soal novel atau sastra gitu mungkin. Kalau atau misalnya agak lebih umum lagi, memang dia nanti bisa bahas macam-macam gitu, tapi kok kalau sastra yang khusus bahas sastra enggak sih, cuman yang di pers mahasiswa itu yang aku jadi banyak diskusi sama teman-teman soal novel dan sastra gitu. Oke. Sering ada yang diskusi soal apa sastra atau novel ya, dalam konteks tertentu novel misalnya spesifik bahas soal itu tadi, misalkan soal isu gendernya atau apa itu, lalu diseminarkan atau apa gitu. Kalau maksudnya di kegiatan kampus lah atau komunitas apa, atau kamu mungkin pernah datang aja atau apa gitu. Kalau misalnya diskusi sastra sendiri, kalau di tempat itu emang yang formal kayak seminar atau apa, atau diskusi yang dijadwalkan itu jarang sih, karena emang di situ kan konsentrasinya lebih ke jurnalistik, jadi emang diskusinya banyak jurnalistik gitu. Oke. Sesekali mungkin diskusi sastra gitu buat menunjang ke penulisan, sama sisanya mungkin diskusi-diskusi biasa kayak gini gitu. Yeah. Berarti apa komunitas-komunitas di Jogja itu kira-kira atau forum-forum yang kamu gabung atau ikuti itu mendukung untuk merawat ini budaya baca atau gimana gitu? Cukup mendukung sih menurutku kalau misalnya baca ya. Karena emang meskipun kalau misalnya acara formal kan juga aku nggak begitu suka gitu ya. Meskipun mungkin jarang acara formal kayak diskusi formal gitu, tapi karena emang teman-teman juga banyak yang suka baca, akhirnya juga cukup merawat keinginan untuk membaca juga gitu. Iya. Kadang kan ada juga satu novel itu dia dijadikan skripsi atau apa, dibahas detail soal isunya, soal apanya gitu lah. Tapi beberapa pernah bahas, oh ini isu pendidikannya, oh ini ada isu gendernya, ini ada isu politiknya, malah dibahas di situ. Nah itu apa menurutmu cukup memberikan enggak semacam pengetahuan kritis terhadap masyarakat juga atau gimana? Penelitian itu. Oh ya, penelitian, pembahasan gitu soal novel itu. Kalau penelitian soal novel, apakah dia bisa memberikan pengetahuan kritis ke masyarakat kayak gitu nggak sih tadi pertanyaan? Ya bisa gitu. Kupikir kalau misalnya cakupannya penelitian masih agak susah sih mungkin, karena penelitian itu kan jadi terbatas saja atau gimana? Bacaan yang agak sulit dicerna buat umum gitu. Selain akademisi, kupikir agak susah gitu kan baca penelitian gitu. Malah langsung baca novelnya aja ya. Mending baca novelnya langsung aja gitu kalau misalnya novel gitu kan. Karena buat hiburan sekalian ya. Hiburan sekalian. Kalau baca ulasan soal novel mungkin lebih enak justru yang di media-media umum daripada bentuknya penelitian gitu. Kan banyak kayak di Tempo atau Kompas kan ada kolom resensi gitu. Oke. Biasanya mungkin cari rekomendasi buku juga dari situ sih. Kadang ya, memang ada. Biasanya baru-baru ya yang di resensi itu. Oke. Nek menurutmu dunia apa ya, literasi khususnya soal novel itu gimana? Saat ini cukup apa ya, potensial atau cukup berkembang atau gimana? Kayaknya banyak juga kan yang nulis sekarang novel macam-macam itu. Kupikir kalau misalnya dunia literasi sekarang emang cukup punya potensi yang besar sih. Kenapa gitu? Karena emang semua orang punya platform, bisa bikin platform sendiri untuk menulis cerpen gitu kan. Oke. Untuk menulis
apapun itu gitu, bahkan nulis berita pun juga bisa, makanya ada istilah citizen journalism itu kan. Jadi emang kalau misalnya potensi, kupikir itu cukup punya potensi besar karena mungkin digitalisasi ya, efek digitalisasi zaman sekarang gitu. Akhirnya semua orang bisa punya platform, bisa bikin platform sendiri dan nulis di platformnya itu gitu. Iya. Potensinya di situ sih kupikir. Oke. Aku dulu itu termasuk seneng loh baca buku-buku novel apa itu waktu SMA itu. Jadi kalau waktu SMA itu kan perpus juga udah ada itu banyak. Yang tak pinjem ya buku-buku cerita-cerita buat hiburan. Tapi ternyata menarik itu. Jadi itu kita bisa kaya perspektif ya soal suatu isu, suatu pandangan. Wih, ada yang kayak gini tuh. Tapi dulu bukunya yang angkatan-angkatan dulu itu loh. Buku apa Mas? Buku apa? Cerita dulu ada A.A. Nafis. Kayak yang angkatan-angkatan angkatan lama, Pujangga Baru apa gitu-gitu ya. Itu waktu aku SMA itu perpusnya banyak itu buku gitu. Aku baca itu Hamka. Lumayan lah dulu itu. Sampai aku dulu itu sok gaya-gayaan tau pas pelajaran bahasa Indonesia itu coba bahasa Indonesia pembahasan soal novel-novel, aku cerita soal novel apa gitu, aku cerita ternyata itu salah buku. Tapi nggak nyambungnya itu kayaknya beda. Ternyata salah kali saking pernah baca ya, tapi sebenarnya itu pernah baca, cuma saking ada beberapa buku itu kayaknya buku yang ini ya ceritanya salah. Jadi salah itu. Nah di pondok atau apa itu juga banyak ya bacaan-bacaan gitu, atau waktu itu jarang atau kalau gimana? Di pondok malah sebenarnya bacaan itu cuman bacaan yang Islam aja sih. Oke. Kalau novel. Tapi maksudnya ada sastranya juga atau apa lebih? Sastra ngaji gitu. Sastra kurang, lebih kayak buku-buku agama emang. Jadi emang kadang kalau misalnya novel apa segala macam itu beli sendiri gitu. Beli sendiri, bawa sendiri gitu. Kan pernah ada beberapa teman-teman lulusan pondok itu kan semacam membuat genre sendiri gitu ya. Maksudnya ya ini sastra pondok. Oh iya. Maksudnya dia nulis soal dunia pondok, soal kehidupan pondok atau kehidupan santrinya, nuansa-nuansa itu ditulis dalam, dan beberapa itu cerita itu banyak juga beberapa yang nulis, termasuk dulu yang sempat difilmkan itu perempuan berkalung sorban yang Abida El Haliki. Iya. Dulu pernah kesini Mbak Abida. Oh ya, dia alumni UIN juga kalau nggak salah. Iya. Nah sini dulu kita minta tolong pelatihan apa gitu. Kalau nggak salah. Itu pernah itu. Jadi UIN cukup banyak juga yang seneng dunia literasi, tulis menulis, khususnya juga soal novel-novel gitu. Ada sih, pasti ada. Aku pikir kalau misalnya yang menyenangi dunia literasi itu. Oke. Pengen jadi penulis cerpen atau novel di luar. Kalau kamu senangnya kan sebenarnya tadi lebih yang ini ya, non fiksi ya, yang agak serius gitu. Jadi nanti jadi wartawan Tempo atau wartawan Kompas atau wartawan apa gitu ya. Itu serius ya. Kalau yang enggak serius ya wartawan Seaboard. Wartawan Seaboard. Oke, soal ini keluarga nggak ada yang suka dunia literasi novel ini, atau ada mungkin adik kakak atau malah bapak ibu? Kalau suka sih nggak begitu mungkin ya. Cuman emang pas kecil itu di rumah itu ada rak buku yang isinya kayak komik gitu. Oke. Jadi mungkin dari situ juga sih aku bisa suka baca, gara-gara emang dari kecil itu dari SD kelas 1 gitu udah baca komik gitu, baca Doraemon, baca Naruto gitu, yang kayak gitu-gitu. Akhirnya itu ngefek ya untuk menumbuhkan misalnya anak-anak kecil apa itu untuk membaca, itu ngefek ya buku-buku semacam komik. Kupikir kalau di pengalamanku sendiri ya itu ngefek gitu, karena aku inget banget di rak bukuku itu dulu, di rak buku rumah itu ada komik Nabi Yusuf gitu. Oke.
Jadi tuh cerita Nabi Yusuf yang dikomikin gitu. Ah, Tapi itu cuma 1 volume gitu. oke. Ceritanya nggak selesai. Ah. Mau cari komiknya lagi udah nggak ada. Kayaknya Akhirnya pengen ya, kayaknya pengen baca lagi terusannya atau iya, apa gitu. pengen baca terusannya. Akhirnya beli emang cerita nabi-nabi gitu Oke. kan. Saya akhirnya dari situ bisa baca cerita Nabi Yusuf sampai selesai, baca cerita nabi-nabi yang lain. Ah. Terus habis itu baca buku yang lain gitu. Kalau di pengalaman pribadiku agak ngaruh sih. Ngaruh ya. Kayaknya gitu deh. Ya, di tempatku dulu juga ada di desa itu dulu semacam perpus desa yang diinisiasi teman-teman Karang Taruna dulu. Dulu. Dan banyak tempat punya beberapa tempat baca kayak gitu juga gitu. Aku ya seneng itu dulu pinjem buku-buku komik apa gitu. Dan seneng akhirnya ya seneng baca sih sebenarnya. Iya. Kalau ada bukunya aku baca. Oh, kalau nggak ada. Gitu. Iya. Ya, menurutku itu menarik sebenarnya. Kalau menurutmu perlu dikembangkan nggak nih? Apa kan ada nih semacam ada taman bacaan masyarakat kayak gitu di banyak tempat ya. Lalu beberapa kali di Kompas itu bahas soal beberapa tokoh itu yang bergerak di masyarakat di basis di dunia literasi dari buku keliling apa namanya perpus keliling menurutmu itu memang layak untuk dikembangkan di banyak tempat atau gimana ya? Menurutku layak sih, karena persoalan literasi itu kenapa mungkin kita kan banyak riset lah soal kayak orang Indonesia itu minat literasinya rendah atau apa gitu. Kupikir sebenarnya bukan soal minat tapi akses. Akses bacaan yang kita kurang. Mungkin tadi kalau aku tadi Mas Sugeng aja sempet ngomong itu kan, kalau ada bukunya baca, kalau nggak ada ya enggak gitu kan. Mungkin masyarakat juga seperti itu gitu kan. Jadi kalau nggak ada bukunya ya apa yang mau dibaca gitu kan. Dan gerakan-gerakan literasi yang datang ke desa bikin taman baca itu suatu gerakan yang perlu dikembangin sih, karena itu emang mendekatkan masyarakat sama literasi gitu. Mendekatkan akses gitu. Nah, saat ini mungkin sebenarnya udah banyak yang suka baca, khususnya baca WA. Baca WA pecan apa gitu. Tapi mungkin modelnya berubah ya, bisa aja berubah ya. Iya, mungkin iya. Jadi kalau dulu mungkin kan orang harus buku fisik gitu. Sekarang mungkin tetap ya di wilayah tertentu akses HP macam-macam masih kesulitan. Tapi secara umum banyak tempat-tempat yang anak mudanya, anak-anak kecil bahkan sudah bisa mengakses HP itu. Lalu itu menjadi media belajar. Sekarang malah daring ini wajib itu. Iya kan? Wajib. Pada akhirnya orang dulu dilarang itu anak-anak kecil jangan megang HP, sekarang harus punya HP itu juga. Ngakses internet macam-macam kan gitu. Nah, memang bisa jadi berubah ya ininya, kulturnya nanti orang tetap bisa aja baca itu kayak cerpen apa tapi dari platform tertentu gitu, lalu baca di situ. Itu gimana? Apakah itu juga sebuah peluang atau bisa jadi itu ada efek-efek negatifnya juga gimana? Kalau peluang ya bisa aja sih sebenarnya. Kalau ya mungkin, tapi sebelum mungkin bergerak di situ emang kita perlu ada infrastruktur itu juga gitu, karena seperti yang tadi Mas Sugeng bilang, karena ada beberapa wilayah yang bahkan mereka agak tahu HP itu apa begitu kan, sehingga ya infrastruktur macam itu perlu juga gitu buat menunjang biar mereka juga bisa baca buku lewat HP nantinya gitu. Mungkin kayak gitu sih. Karena akses di perpusnas atau apa itu kan beberapa sepertinya lumayan ya, dan bisa dipinjam ya. Bisa. Yang online juga kan? Iya, bisa dipinjam online sekarang. Aksesnya itu sebenarnya menarik ya. Lah, mungkin entah sosialisasinya atau mungkin bisa ini loh bacaan menarik, buku ini lalu mengaksesnya di sini. Mungkin itu yang kurang atau saya nggak tahu atau gimana? Jenengan. Mungkin itu juga kurang menurutku Mas. Kurang, pertama sosialisasi itu kurang, kedua menurutku pribadi
lembaga-lembaga macam itu tuh kadang user interface-nya nggak ramah banget. Oke. Jadi kita kalau buka Purposes itu bingung kita cara minjemnya gimana gitu. Oke. Terlalu acak-adut websitenya ribet gitu. ya? Iya, desain websitenya aja itu kan udah kayak kurang aja sih menurutku. Aku bahkan kemarin sempat yang kayak main ke Joglib gitu kan. Main ke Jogja Library. Terus tutup gitu kan gara-gara COVID. Katanya kalau misalnya mau minjem buku, download buku, coba buka aja websitenya Joglib. Tapi pas buka itu gara-gara user interface-nya itu susah dibaca websitenya, itu akhirnya aku kayak males banget gitu. Beda mungkin sama kayak kupikir website kita lembaga-lembaga resmi kayak gitu perlu niru cara bikin website yang punya swasta gitu sih, yang mereka emang lebih ramah. Menarik itu. Nanti kita sambung ya itu soal ini, karena ini kita akhirnya bahasnya malah dunia literasi nih nanti. Kita break dulu karena Mas Robi sudah ini waktunya break gitu biar nggak bosen gitu katanya. Oke. Monggo Mas Robi, ono iklan apa? Waalaikumsalam. Ono apa ya Mas? Kok rame-rame ngene iki? Kan iki wayahe syuting. Oh ya Allah, aku lali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Kali ini saya akan memberikan tips dan trik buat kalian cara menjaga kesehatan mental di saat pandemi COVID-19 ini. Seiyo Mas, aku tak nganggo sepatu dulu. Teman-teman tahu nggak sih, menjaga kesehatan mental pada saat pandemi COVID-19 ini sangat penting loh. Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan mental, seperti rasa ketakutan atau rasa cemas kita akan adanya wabah, dan rasa jenuh saat karantina, kemudian banyaknya informasi yang simpang siur dan belum tentu jelas dan faktanya. Gak jarang itu semua dapat mengganggu kecemasan serta mengganggu kesehatan fisik dan mental. Nah, apa aja sih langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengatasi kesehatan mental pada saat COVID-19 ini? Yuk ikutin terus! Yang pertama yaitu selalu melakukan aktivitas fisik. Seperti olahraga, melakukan peregangan, dan latihan pernafasan yang membantu kita untuk menenangkan diri atau merilekskan. Dan jangan lupa berjemur di bawah sinar matahari ya untuk meningkatkan imun tubuh kita. Nah, buat teman-teman, tips yang kedua yaitu selalu mengonsumsi dan memperbanyak makanan yang bergizi. Asupan nutrisi yang cukup juga dapat menjaga kesehatan mental loh, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, tips yang ketiga, kalian selalu menggunakan waktu luang untuk kegiatan yang bermanfaat, seperti membaca buku.
Selanjutnya, tips yang keempat, bijaklah kalian dalam memilih informasi yang dibaca. Jangan sampai informasi yang kalian baca membuat merasa cemas dan takut akan adanya pandemi COVID-19 ini. Atur waktu kamu untuk menonton film, membaca, dan mendengarkan berita mengenai pandemi COVID-19. Meski begitu, jangan menutup diri sepenuhnya dari informasi yang penting ya. Dan jangan lupa, dapatkan informasi mengenai pandemi dari sumber yang terpercaya. Iya Bu, Assalamualaikum. Sehat-sehat selalu ya. Nah, tips yang terakhir yaitu selalu menjaga komunikasi dengan keluarga maupun kerabat dekat. Berikut tips dari saya untuk teman-teman selalu jaga kesehatan dimanapun dan kapanpun. Terima kasih, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu lagi di sesi yang kedua. Masih bersama saya Arif SW. Pakai Arif SW gitu. Sama Mas Sidra. Oke. Ya, kita ini malah diskusinya ngelantur ini ke literasi ini jadinya. Iya. Oke, awalnya sanggup buku. Ini bukunya sudah ceritain. Sekarang kita cerita banyak soal dunia literasi. Oke. Kira-kira kan ada itu yang bilang, oh apa namanya, orang Indonesia atau apa ya, orang itu bacanya kurang, pada nggak suka baca, atau itu sakjane bener atau sebenarnya salah itu menurut jenengan? Kalau minat baca sendiri, aku ngerasa ya itu sih, soal minat itu kan soal hal-hal yang sangat individu gitu, dari dalam gitu. Ya kalau itu digeneralisir dari hal-hal persoalan literasi kita digeneralisir dari persoalan yang individu gitu, aku rasa emang kurang adil sih, kurang fair aja gitu. Jadi sebelum lihat ke individu itu, kita juga lihat kira-kira infrastruktur yang mendukung buat Indonesia, orang Indonesia baca mendekat sama literasi itu ada nggak sih gitu. Iya. Itu menarik itu. Itu penting. Karena saya itu belum lama ini ke Perpus Kota. Yang dekat Gramedia itu. Dulu saya sering loh ke perpus itu. Karena nggak punya buku. Jadi kalau ngerjain apa-apa, kalau tugas kuliah atau apa ya ke perpus saya. Kalau di UGM itu ada perpus pusat itu, kalau pinjem bisa 10 buku. Nah, saya pinjem ya tak maksimal 10. Lainnya itu dua itu kalau minjem kan. Nah, Perpus Kota kemarin itu saya belum lama ke situ itu. Itu bagus menurut saya loh ya. Ini sebelum pas di masa Covid ini, sebelumnya itu kan rame-rame terus juga itu. Di masa Covid ini pelayanan juga bagus. Lalu kita misalnya yang telat sehari atau berapa hari itu ya nggak didenda, cuma nggak boleh pinjem sehari gitu. Setelah itu baru pinjem. Lalu pelayanannya bagus gitu. Jadi cukup membuat oh iya ya ini sudah berbeda ini. Jadi karena rame, saya lihat itu orang antusias, mungkin karena mahasiswa itu butuh karena kebanyakan saya lihat mahasiswa sih. Jadi mungkin karena mereka butuh garap tugas macam-macam, lalu butuh tempat yang enak juga bacanya, cukup mendukung kayak gitu. Tapi terbangun gitu loh. Jadi orang merasa nyaman di situ. Wes bukunya juga ada gitu. Nah, tertarik dengan soal itu tadi, infrastrukturnya ada nggak itu? Kalau orang ngeritik, oh ini nggak suka baca-baca lah, bukunya nggak ada, suruh baca gimana, kira-kira itu. Lalu misalkan ada, mungkin ada itu yang program teman-teman perpus keliling atau apa itu, tapi itu juga terbatas, mungkin di wilayah tertentu, yang wilayah lain juga nggak ada itu. Kira-kira gimana nih? Ada pandangan sebaiknya biar minat baca masyarakat itu juga sebenarnya tersalurkan. Saya yakin sebenarnya ada minat bacanya, ada ya. Tapi nggak tersalurkan dalam konteks nggak ngaksesnya susah ya. Nggak ada gitu. Lalu misalkan ada juga nanti terbatas misalkan gitu. Nah itu gimana itu? Karena kan orang nggak hidup di kota semua. Di desa banyak. Makanya beberapa itu ada yang mengisi taman bacaan masyarakat TBM itu menarik. Cuma saya mungkin nggak tahu, biar itu juga lebih menarik di wilayah mereka, bukunya juga update. Nah, itu gimana? Kira-kira mungkin kerjasama dengan
perpus apa yang miliknya pemerintah atau dengan penerbit macam-macam itu gimana itu kira-kira? Kalau Ini rada infrastruktur ini dati nih. kalau gimana ngebangun itu dan cara kerjasamanya nggak begitu tahu juga sih, soalnya mungkin belum pernah ngelakuin itu ya. Tapi ada beberapa teman yang misalnya aku punya teman yang dari Temanggung gitu, dia sejurusan juga sama aku. Dia itu kayak bikin taman baca di desanya gitu. Dan itu mandiri. Iya. Itu mandiri sama teman-teman pemuda desa, dia kayak ngumpulin buku apa segala macam gitu. Ya karena emang nggak ada kerjasamanya itu terbatas ya. Akhirnya emang bukunya kekumpul dan ternyata respon di desanya cukup bagus sih. Artinya anak-anak itu pada suka gitu datang ke sana gitu dan baca buku anak-anak waktu itu. Tapi karena emang cuman sekadar baru itu gitu, akhirnya setelah bukunya habis dibaca ya udah nggak ada lagi gitu. Nah mungkin yang kayak gitu-gitu yang perlu dibantu lebih banyak sih, entah itu dari perpus daerah atau dari penerbit. Kayaknya penerbit ada sih yang kayak kalau nggak salah ngasih slot gitu ya, ngasih gimana? Jadi kalau misalnya pengen minta buku ke penerbit ini tuh nanti bisa dikasih gitu. Ada beberapa penerbit yang ada ya gitu ya. Di Jogja itu ada komunitas dulu yang saya pernah datang sekali atau 2 kali itu yang gelar perpus jalanan gitu. Oh ya, perpus jalan itu. Ada kan itu di dulu di Tugu. Tugu. Iya, sampai sekarang kayaknya masih ada. Masih ya? Masih itu. Jadi saya tahunya dari teman saya dosen CRCS, lalu mahasiswanya itu ngurusi itu. Geng, ayo tak ajak ke ini mahasiswaku ngurusin perpus jalanan gitu katanya itu. Oh gitu, di mana di Tugu. Apa namanya? Ya bener Tugu ya? Iya, di Tugu. Di Tugu itu. Kita ke sana. Itu bukanya kan mesti malam itu. Iya, malam. Malam lalu pada ke sana nongkrong baca itu di kayak lapak ya, lapak jualan digelar di jalan itu aja pada baca gitu. Tapi ya rame komunitas itu pada ngumpul juga baca gitu. Nah, itu menurutmu kalau cukup masif itu membantu nggak sih? Kalau di desa-desa ada juga gitu atau gimana itu? Atau sporadis ya, itu mungkin kalau pendekatannya yang sistemik struktural itu sebenarnya nggak terlalu ini. Kalau struktural ya mungkin desa nih ngadain program, memang perpus ada di desa ngadain, lalu tidak hanya pengadaan tapi ya bisa biar aksesibel gimana nih, desa punya program mungkin muter tiap dusun atau apa itu atau gimana? Kalau misalnya yang kayak perpus jal itu kupikir emang ya meskipun terkesan sporadis gitu ya, tapi itu langkah yang menurutku emang patut terus didorong sih. Cuman emang pada akhirnya karena emang sporadis itu pasti dia bakal terhambat sama mereka juga, pasti kan buku terbatas tuh. Nah hal-hal yang kayak gitu mungkin yang perlu dibantu dengan program struktural gitu. Mungkin di situ sih bagiku. Ya karena saya melihat itu sebenarnya menarik loh. Dulu pernah saya itu perpus, karena dulu saya sering ya masuk perpus gitu. Lalu ada perpus yang memang manajemennya jelek. Jadi itu perpus pemerintah itu waktu itu. Masuk itu kadang ada yang hilang, itu kadang bukunya dijualin. Misalkan udah hilang ya udah bayar aja. Jadi bukunya ya bener-bener hilang itu. Setelah itu perpusnya lah, makanya saya lihat pas perpus kota itu waktu wah ini kok bagus ini manajemennya, itu asik itu, dan bukanya malam loh itu dan full, nggak ada liburnya. Jadi Senin sampai Minggu itu buka terus itu. Kalau kamu ke perpus kota, aku lupa bukanya jam berapa, 9 atau jam 8 itu sampai jam 6 sore. Jam 6 sore. Nah, itu kayaknya kalau nggak COVID kayaknya bisa sampai malam itu. Sebenarnya perpus itu kalau sampai malam di perpus yang provinsi ya, yang deket JEC itu, saya belum pernah ke sana tapi kata teman-teman itu bagus itu. Ya. Cuma pas COVID ini tutup. Buka cuma nggak full katanya. Cuma sampai jam 2 atau gimana itu. Saya
jangan lupa. Tapi yang saya belum masuk pada akhirnya yang perpus ini. Dulu saya sering waktu belum di sini loh ya, masih di kota sana. Yang perpus provinsi saya dulu pernah masuk, yang baru malah belum pernah gitu. Nah itu ternyata kalau manajemennya bagus, menarik, itu yang datang yo banyak, rame gitu. Kira-kira ya saya kira itu kalau dikembangkan ya sebenarnya potensial. Potensial itu potensial banget sih. Beberapa kali juga aku main yang di dekat JSC itu sih, di Geraha. Oh pernah main. Sayang ya aku belum pernah. Nah itu rame gitu karena emang bukunya banyak gitu. Terus tempatnya juga enak, adem gitu kan. Terus apa, di perpusnya itu konsepnya kayak lesehan gitu. Nah ada apa sih yang kayak kursi yang dari bantal gitu? Oke. Yang gede gitu, yang orang bisa. Beanbag gitu. Oke, nggak meja gini malah. Nggak meja gini gitu. Nah itu ada yang kayak gitu banyak, jadi orang bisa baca sambil rebahan gitu kan, orang-orang bisa ya? Bisa gitu ya. Aku pribadi kan baca rebahan gitu kan lebih enak daripada baca duduk sila. Nanti gitu, kalau ketiduran gitu. Petugasnya mas bangun lagi gitu. Dan ketiduran pun kayaknya di sana nggak apa-apa sih. Terus ada wifi-nya gitu ya. Cukup rame sih sebelum COVID itu. Rame ya? Rame. Padahal deket loh dari sini kok. Saya itu belum ya. Itu kayaknya belum lama ya, 3-4 tahun ya? Atau udah lama ya? Waduh, nggak tahu juga kalau itu. Dulu itu sebelum pindah ke situ saya itu termasuk pengunjung loh. Ya punya kartunya semua, lalu termasuk sering saya ke perpus provinsi itu. Ya, pas pindah itu malah belum pernah ke situ itu. Oh bagus ya. Bagus. Ada snacknya gitu. Kalau snack kalau snack malah nggak boleh bawa. Oh nggak boleh bawa. Nggak boleh bawa. Oh tak kira boleh. Malah disediakan snack juga gitu. Nasi padang. Sekalian nasi padang. Oke. Kalau perpus di Makassar bisa cerita nggak? Kira waktu pulang atau waktu masa kecil gitu di sana kira-kira membutuhkan nggak sih kayak gitu? Itu ada perpus, ada tadi yang perpus jalanan, ada yang mungkin perpus di desa atau apa gitu di tempat jenengan di Makassar sana. Kalau di Makassar itu ya mungkin gara-gara aku dari SD udah cabut ya ke Jawa gitu, jadi kurang ngerasain. Lulus SD kan? Lulus SD itu udah cabut dari Makassar, jadi kurang tahu juga sih, belum pernah main sampai sekarang kalau ke perpus daerah atau perpus kota yang emang punya pemerintah gitu. Oke. Tapi beberapa kali emang pernah main ke perpus yang punyanya komunitas literasi. Oke. Misalnya itu ada namanya Kata Kerja. Oke. Itu punyanya beberapa ya, Aan Mansur dan lain-lain, dan teman-temannya itu yang sastrawan itu gitu. Cukup menarik sih di perpus itu juga gitu. Terus pernah juga ke Kampung Buku, itu ada perpusnya juga. Kampung Buku itu punyanya LSM Inin Nawa itu, kalau Mas Sugeng tahu. Kampung Buku? Iya. Oke. Nah di situ juga pernah main gitu. Ya kalau misalnya yang kayak gitu-gitu beberapa kali main agak asik sih, karena emang ada teman ngobrolnya juga gitu. Oke. Jadi bisa tahu buku-buku lokal itu kayak gimana sih, buku-buku Makassar apa segala macam. Oh, ya banyak ya? Banyak buku-buku lokal. Berbahasa apa? Kalau Makassar bahasa apa? Bahasanya kalau bahasa tetap pakai bahasa Indonesia sih waktu itu. Bahasa Cuman tema-temanya itu yang kayak bahas uang panai. Atau apa yang itu tema-tema kalau aku nyari ke toko buku di Jogja nggak ada gitu, susah gitu. Oke. Nah kalau di Makassar itu ada gitu. Ada ya. Jelasin soal kebudayaannya. Jelasin soal kebudayaan. Soal mungkin problem-problem sosial, kesejarahan gitu-gitu ya. Ada ya Bang? Ada. Oke, itu menarik memang, harus ada khasnya. Kalau isinya nanti buku-buku yang sama gitu kan, orang nggak ada khasnya kan. Ya. Nggak ada variasi. Nggak ada variasi. Orang kalau mau nyari soal sejarah apa mungkin suku tertentu atau kota atau apa itu, itu di perpus ini ada itu. Mungkin di kota lainnya ya jelas nggak ada. Misalkan kesusahan bisa jadi ada, bisa jadi enggak gitu. Bisa jadi enggak. Jadi kalau di perpusnya sendiri mestinya ada. Kira-kira itu kan ada perbedaan gitulah ya. Oke. Kalau teman-teman ini apa namanya komunitas, ini menarik itu. Teman komunitas itu sebenarnya kalau tadi misalkan ada yang gelar buku macam-macam, itu biasanya itu
apa namanya donasi buku atau apa itu atau gimana? Maksudnya Pernah dengar mereka ngumpulin pendekatannya? bukunya gitu. Formatnya gimana kan? Pernah dengar nggak? Kalau dari yang paling kecil itu biasanya ada temen yang sendiri itu gelar buku-bukunya pribadi gitu. Oke. Ada juga yang emang nerima donasi. Biasanya yang nerima donasi itu di desa-desa kayak KKN itu kan juga kadang ada yang bikin taman baca kan. Oke, Itu ya, kan dari ya. donasi juga gitu, Oke. donasi mahasiswa gitu. Yang paling sering aku lihat di taman baca atau lapak-lapak buku itu masih pakai strategi itu sih. Kalau yang ke penerbit sama kerjasama sama pemerintah atau apa, mungkin aku yang nggak tahu juga ya, karena nggak begitu ngelihat ke sana gitu. Oke. Nah ini soal keterkaitan ini dengan dunia apa anak-anak milenial ini. Kan anak-anak milenial pegangnya HP ini. Ya semua orang hampir saat ini tidak lepas dari HP. Dari HP bisa mengakses macam-macam, termasuk juga misalkan buku, artikel jurnal apapun bisa di situ. Kira-kira zaman bisa yang ngikuti zaman. Oh ya kayaknya sih besok literasi ya harus ngikutinya digital nih. Orang nggak akan baca ya di situ. Orang akan baca, mungkin anak kecil baca komik. Sekarang kan mereka lihatnya YouTube macam-macam, belajar dari situ lalu mungkin cerita macam-macam juga akan dari aplikasi lain, bisa jadi soal tulisan, lalu bisa ngakses perpus. Aku pengen kayak Google itu nyari di perpus apa buku ini, ada membaca itu. Nah kayak gitu itu perubahan-perubahan seperti itu kemungkinan membuka ruang orang Indonesia, karena orang Indonesia katanya dikritik minat baca rendah, akan meningkatkan minat baca itu enggak kira-kira kalau medianya bergeser, tidak buku fisik tapi lewat HP itu. Saat ini kan sudah sedikit bergeser karena orang mesti baca WA. Jadi orang tetap baca pada akhirnya, tapi mungkin nanti bisa berkembang tidak hanya baca WA. Ada artikel. Kan dulu kayak news detik apa-apa itu paling cuma ini ya, baca berita pendek-pendek itu. Sekarang kan bergeser. Panjang pun orang baca. Iya, panjang pun orang baca. Tulisan-tulisannya Tirto atau macam itu panjang dibaca itu. Orang mulai ya oke lah, news separagraf ngerti, tapi setelah itu saya pengen sesuatu yang analisis panjang gitu. Gimana itu perubahan-perubahan seperti itu? Jadi kalau apakah pergeseran digital itu bakal punya pengaruh ke minat baca gitu ya? Kupikir kalau pengaruh pada akhirnya tetap ke balik lagi sih masalah infrastruktur itu gitu, masalah fasilitas atau apa segala macam. Bahkan kalau misalnya anggaplah nanti infrastruktur digitalnya udah ada gitu. Nah, literasi itu harus punya cara buat gimana ya ngomongnya. Misalnya anggaplah kalau misalnya kita coba ambil skupnya dibandingin mahasiswa di Jogja sama mungkin mahasiswa di Eropa lah, anggaplah gitu kan. Sebenarnya kan sama-sama kupikir sama-sama suka baca berita gitu, berita online gitu kan. Tapi mungkin yang membedakan itu dan akhirnya di sana itu punya tingkat dan intensitas yang lebih tinggi karena tampilan beritanya, mungkin user interface itu yang gue pikir sangat-sangat berpengaruh. Terus aku juga pernah ngobrol sama pernah dengar dari peneliti media itu, dia tuh pernah kuliah di luar, pernah kuliah di Indonesia juga gitu, dan ketika dia kuliah di luar dia langganan banyak koran. Tapi pas di sini koran online langganannya. Pas di sini dia mau langganan susah. Oh gitu. Kenapa susah? Gara-gara cara langganan koran-koran Indonesia yang digital itu susah emang, cara registrasinya apa segala macam gitu kan. Nah, artinya kan bahkan untuk orang yang melek digital dan punya fasilitas pun kadang terhambat di soal-soal itu gitu. Jadi males gitu. Jadi males. Nah, kupikir itu juga perlu hal yang perlu disorot kemudian sih ketika infrastruktur digital udah ada gitu. Jadi orang-orang yang emang terlibat atau memproduksi
produk-produk literasi itu juga harus punya inovasi lebih gitu, gimana caranya produknya itu gampang dibaca sama orang gitu. Oke. Itu sih. Karena kenapa kita pada akhirnya kita ngobrol literasi gitu? Karena apa ya, misalkan loh penelitian atau apa itu kan kadang siapa sih yang baca? Orang yang pada akhirnya akan baca buku-buku populer, entah novel atau buku-buku yang sebenarnya dikemas dalam kemasan yang memang enak dibaca gitu. Dia bukan semacam laporan riset, laporan penelitian gitu kan gitu. Jadi buku-buku itu yang basisnya mungkin riset juga, basisnya tapi kemasannya kan kemasan populer, jadi orang baca lebih enak, lebih nyaman itu. Nah, kira-kira kan kita itu universitas banyak ya, dan mereka pasti lulusnya aja wajib buat semacam karya tulis lah, kira-kira semacam penelitian apal, skripsi, tesis, disertasi itu kalau S3. Lalu itu yang baca siapa sih kira-kira kan gitu. Nah, itu gimana? Apa sebenarnya bisa itu lembok diterbitin atau kira-kira itu memang diakses itu. Tapi di satu sisi problem kalau kita mau penelitian itu, kalau kita download yang itu kan ada yang berbayar atau apa. Bahkan untuk yang penelitian yang dari luar negeri macam hasil riset itu beberapa jurnal-jurnal berbayar itu malah. Itu ribet juga gitu. Iya. Nah, itu gimana itu? Itu agak kadang ini nggak sinkron nih. Ya, rada serius sih. Sampai aku agak bingung juga. Gimana ya? Kalau soal skripsi gitu ya, kayak penelitian gitu. Bingung sih Mas, sudah Mas. Kalau urusannya sama itu gitu. Ya sampai saat ini emang aku ngerasanya penelitian itu ya itu tadi sebuah bacaan yang agak jauh dari masyarakat sih. Mungkin kalau misalnya itu biar agar bisa didekatkan ke masyarakat emang perlu ya infrastruktur agar mungkin di-download itu gampang, itu juga penting gitu. Tapi juga kalau misalnya penelitian itu dari yang kulihat-lihat juga sebutlah skripsi gitu atau tugas akhir penelitian gitu. Emang kadang juga nggak semua orang nulis penelitian itu sesuatu yang penting atau emang menarik gitu. Tapi emang mereka sendiri pas nulis itu nggak ada passion di situ kan. Mereka cuma mungkin gugurin kewajiban atau sehingga akhirnya juga jadinya mungkin agak setengah-setengah ya. Jadi yang kayak gitu itu juga mungkin nggak bisa dipaksa dibaca juga gitu kan. Karena emang itu mungkin dia juga bikinnya bukan buat konsumsi publik gitu. Kalau mungkin harus berangkat dari selain tadi mungkin cara downloadnya gampang segala macam, mungkin bisa berangkat dari situ juga gitu. Dari universitas itu juga mungkin perlu ada kultur akademik yang lebih serius gitu, biar penelitian itu bagus. Beberapa kan yang dia pengen diterbitin dia ubah itu formatnya, maksudnya lebih agak settingannya lebih populer memang untuk buku gitu. Itu kan ada itu memang beberapa tulisan skripsi lah atau tesis atau disertasi itu diterbitin gitu. Tapi dalam bentuk buku gitu. Dalam bentuk buku. Jadi ya kalau bentuk penelitian murni laporan itu kan kadang itu cuma di awal sama akhir. Iya kan? Cuma di pendahuluan atau apa itu sama nanti kesimpulan dan saran. Yang lainnya nggak bisa diakses. Kalau mau akses ya ke perpusnya atau ke kampusnya atau apa gitu kan. Kira-kira gitu. Lalu ya sebenarnya mungkin itu nanti soal isu plagiat isu macam-macam mungkin berkaitan ya soal itu, dan ya itu panjang sih. Panjang. Kapan-kapan dibahas lagi ya. Kapan-kapan dibahas lagi. Tapi kayaknya aku perlu belajar dulu soal itu. Karena serius banget. Enggak loh, padahal itu tadi enggak ya kita rancang bahas itu ya. Udah nyiapin novelnya ya dibahas sebentar. Oke, nanti
kita mungkin semoga lain waktu bisa ngobrol-ngobrol lagi itu. Iya. Nanti ada Mas Anil itu kapan-kapan juga lagi itu. Lagi itu. Dan semoga teman-teman cepat selesai ini ya anunya apa udah mau seminar proposal kan? Amin, semoga Oke. cepat selesai. Oke, ini wis dieleke Mas Robi. Kira-kira ini sudah 1 jam gitu kita bersama. Semoga lain waktu bisa ketemu lagi dengan Mas Hidra, Mas Anil. Mas Anil dulu sudah ini di belakang layar. Lalu minggu depan itu dulu saya janji ada temen bahas film itu. Minggu depan kayaknya itu kemarin mundur-mundur terus. Ada Mbak Ika. Besok siapa itu Mbak Ika bisa cerita-cerita soal film. Wah, Siap, film. siap. Oke, gitu. Terima kasih Mas Hidra. Ya. Mas Hidra kan, bener kan? Mas Hidra. Oke, terima kasih dan Mas Anil yang di sini, Mas Robi. Sampai ketemu teman-teman sobat Mitra Wajar semua, teman-teman volunteer corner semua. Salam.